Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijaz Iftitah dengan NIM PO 714-203-201050. Saya dari kelas B tingkat 1. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang parasitologi, yaitu trematoda usus. Yang pertama yaitu Phaseolopis busci, di mana trematoda Phaseolopus ini adalah trematoda yang terbesar ukurannya yang dapat menginfeksi manusia, dan juga ini hidup di usus halus yaitu Dognenun dan Genenun manusia dan babi, dan juga endemis di Cina, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Indonesia. Yang berikutnya tentang anatomi dan morfologi, di mana bentuk seperti daun, ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm, lebar badan antara 8 dan 20 mm. Di mana ciri-ciri anatomi dan morfologi cacing ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu acetabulum, di mana ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sekrer. Yang berikutnya itu kepala, di mana pada bagian itu tidak mempunyai kerucut kepala, atau biasa disebut dengan apa? Biasa disebut dengan sepalikon. Yang berikutnya yaitu usus dan alat pencernaan, di mana ini terdapat perfaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan juga fugus yang pendek. Nah, di mana ini diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Yang berikutnya yaitu alat reproduksi, di mana alat reproduksi ini terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Yang berikutnya yaitu ovarium, di mana ini tidak bercabang dan juga ini terletak di pertengahan tubuh. Selanjutnya yaitu Vitellaria organ, di mana Vitellaria organ ini terletak di sebelah lateral sekum, di mana tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sekar sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Berikutnya uterus, di mana bentuk uterus yang mengingkar menuju ke arah batas anterior veteran subker, dan juga ini berakhir pada antrium genital. Telurnya panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron, di mana ini berbanding tipis dan lembus sinar, dan juga ini mempunyai operculum, dan juga ini berbentuk lonjong dan juga berwarna kekuningan, di mana seekor kucing betina dapat memproduksi sekitar 2.800.000 butir telur setiapnya. Yang berikutnya yaitu contoh gambar dari Phaseolopis busci, di mana di situ terdapat keterangan-keterangan nomor, di mana itu semua ada keterangannya seperti itu. Nah, di mana pada nomor 1 itu adalah oral sukar, dan kedua sekum, ketiga Vitellaria, Vitellari, keempat yaitu ventral sukar, yang kelima uterus, keenam yaitu ovarium, dan kelima yaitu testis. Di mana pada nomor 8 itu adalah ekor. Nah, di mana di situ terdapat poin C dan juga B, di mana pada poin B itu adalah Cercaria, dan juga itu telur pada poin C, seperti itu. Yang berikutnya yaitu daur hidup, di mana manusia itu memakan larva infektif atau biasa disebut dengan metacercia, di mana ini terdapat pada tumbuhan air, di mana ini di dalam duodenum larva akan lepas dari jaringan tanaman, di mana ini melekat pada mukosa
usus halus. Lalu apa? Lalu ini berkembang menjadi cacing dewasa, di mana pada dalam waktu 25 sampai 30 hari cacing dewasa ini akan menghasilkan telur cacing seperti itu. Yang berikutnya yaitu cacing dewasa, di mana pada cacing dewasa itu hidup di dalam usus manusia dalam waktu kurang dari 60 bulan. Yang berikutnya itu jika telur cacing itu keluar bersama tinja penderita masuk ke dalam air, maka apa? Maka dalam waktu 3 sampai 7 minggu pada suhu air itu pada suhu air sekitar 30 derajat Celcius. Selanjutnya itu adalah telur akan menetas menjadi larva Miracidium, di mana yang dapat berenang ke dalam air dalam waktu 2 jam. Miracidium ini harus dapat memasuki tubuh siput, di mana larva akan mati jika dalam waktu 5 jam sesudah keluar dari tubuh penderita tidak dapat memasuki badan siput. Selanjutnya itu sesudah memasuki tubuh siput, air tawar di Miracidium itu tumbuh menjadi sporakista, ya menjadi sporakista seperti itu. Setelah menjadi sporakista matang itu akan membentuk redia induk yang lalu ini memproduksi redia anak selanjutnya seperti itu, di mana ini akan berkembang menjadi sentria. Lalu sentria itu akan keluar dari tubuh siput dan berenang mencari tumbuhan-tumbuhan di air yang sesuai dengan hospes perantara kedua dalam waktu 1 sampai 3 jam. Senkaria akan berkembang menjadi larva metasenkaria yang infektif seperti itu. Yang berikutnya yaitu infeksi dan gejala klinis, di mana pada Phaseolopus busci ini dapat menginfeksi manusia. Karena apa? Karena manusia memakan tumbuhan air mentah dalam keadaan segar yang mengandung metasentria yang infektif. Di mana pada gejala klinis seperti radang usus, ulserasi, abses, mual, diare, dan juga keluhan-keluhan yang dirasakan pada pagi hari. Selanjutnya pada gejala klinis yaitu jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit, itu penderita akan mengalami anemia, adenochrom asitem, anasarca, dan juga obstruksi usus. Yang berikutnya yaitu diagnosis, di mana untuk menegakkan diagnosis harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk apa? Untuk menemukan telur cacing. Selanjutnya yaitu pada saat pemeriksaan tinja ini kita mungkin dapat menjumpai cacing dewasa dan juga telur cacing. Selanjutnya yaitu pencegahan, di mana penderita itu memang harus diobati dengan baik, dan juga itu dapat melakukan pemberantasan siput yang menjadi hospes perantara pertama untuk apa? Untuk memutuskan rantai daur hidup cacing. Yang berikutnya itu sayuran dan tanaman itu harus dikonsumsi sebaiknya dimasak dengan baik, sehingga apa? Sehingga larva infektif atau metasenkaria itu dapat dibasmi seperti itu. Dan juga dalam daur hidup Phaseolopus busci itu mempunyai babi dapat menjadi sumber penularan. Karena apa? Karena babi itu merupakan hospes cadangan atau biasa disebut dengan reservoir host. Sehingga babi harus dijauhkan dari tempat yang banyak ditumbuhi tanaman seperti itu, tanaman apalagi tanaman air dan juga penggunaan tinja manusia maupun tinja babi sebagai pupuk harus dilarang. Yang berikutnya yaitu heteropis, di mana cacing ini hidup di dalam lumen usus atau dijumpai melekat pada mukosa usus di antara virus-virus usus manusia dan juga hewan pemakan ikan, dan juga ini terjadi hospes definitifnya.
Juga infeksi cacing ini akan bersifat heterotrof yasis ya yasis yang dapat melaporkan di kawasan Asia Timur, yaitu Cina dan juga Asia Tenggara dan Mesir. Itu merupakan daerah endemis cacing ini. Selanjutnya yaitu anatomi dan morfologi, di mana anatomi dan morfologi Heteropis dewasa itu berukuran sangatlah kecil dan juga mempunyai panjang badan sekitar 1,3 ml, dan juga ini mempunyai lebar sekitar 0,5 mm, dan di mana Heteropis ini berbentuk piriform dan juga ini berwarna seperti itu, di mana Heteropis ini adalah cacing yang dewasa. Ini mempunyai kulikulum yang berduri halus seperti sisik. Selanjutnya yaitu genital suckers, di mana ini adalah alat isap genital yang dapat menggerakkan keluar masuk seperti bagian posterior dari letak isap ventral seperti itu. Selanjutnya itu alat reproduksi, di mana ovarium itu berbentuk bulat dan juga itu terletak di bagian anterior testis. Selanjutnya itu veteran suckers, di mana ini adalah alat isap yang terletak di daerah sepertiga tengah bagian anterior tubuh. Berikutnya itu telur, di mana telur cacing itu mempunyai penutup dan operculum berdinding tebal dengan ukuran panjang sekitar 29 mikro dan lebar sekitar 16 mikro pada waktu dikeluarkan oleh induk cacing telur seperti itu, dan juga ini dapat mengandung Miracidium yang hidup. Selanjutnya terdapat contoh gambar tentang Heteropis, di mana pada poin A itu terdapat cacing dewasa, dan juga pada poin B itu adalah telurnya, dan juga pada poin ketiga itu adalah siput Pirenella seperti itu. Selanjutnya yaitu telur hidup, di mana telur cacing yang masuk ke dalam air itu jika dimakan siput itu akan tubuh siput itu akan menetas dan juga larva Miracidium. Nah, di mana ini akan tumbuh menjadi Spokariotista. Ya, Spokariotista seperti itu. Lalu kemudian berkembang menjadi senkaria. Ya, di mana senkaria ini kemudian akan keluar dari tubuh siput dan juga akan mencari ikan. Ya, akan mencari ikan yang setindak selaku hospes perantara yang kedua seperti itu. Di mana di bawah sisik ikan atau di dalam daging ikan, senkaria itu akan tumbuh menjadi kista metasentria yang infeksi yang efektif bagi hospes. Ya, seperti itu. Dalam waktu 2 minggu sesudah infeksi, larva telah berkembang menjadi cacing dewasa yang sudah mampu bertelur seperti itu. Dan juga infeksi pada manusia itu terjadi karena apa? Itu terjadi karena makan makanan mentah, memakan ikan yang sangatlah mentah, yang mana ini mengandung suatu stadion infektif cacing ini, atau biasa disebut dengan metasentria, atau biasa disebut dengan makan ikan yang dimasak kurang matang. Selanjutnya yaitu penularan parasit, di mana Heteropis ini merupakan parasit pada manusia, dan juga ini berbagai macam hewan seperti kucing, anjing, dan juga mamalia atau burung pemakan ikan, dan juga pada nelayan yang menderita heteropehoria. Sisi ini merupakan sumber penularan bagi penduduk lainnya. Karena apa? Karena pada umumnya mereka membuang air besar seperti itu di daerah perairan, tempat mereka mencari nafkah. Ya. Selanjutnya itu pencegahan, di mana untuk mencegah penularan parasit ini, ikan yang disediakan itu harus dimasak dengan sempurna, dan juga tidak tidak makan ikan mentah, ya seperti itulah.
Selanjutnya yaitu Metagonimus yokogawai, di mana pada infeksi oksigen cacing ini disebut dengan Metagoniamis. Di berikutnya yaitu Metagonimus, di mana ini dilarang dari Asia Timur Tenggara seperti Tenggara, Serbia, dan Balkan, di mana cacing dewasa ini hidup di bagian atas dan tengah Zenjuman. Yang berikutnya itu hospes definitif, di mana pada hospes definitif itu anjing, kucing, babi, burung, petikan, dan juga pada manusia. Selanjutnya yaitu penularan cacing, di mana pada infeksi Metagonimus yokogawai ini pada manusia itu dapat menjadi karena apa? Karena makan ikan mentah seperti itu, dan juga ini dapat mengandung stadium infektif cacing ini, di mana pada sumber infeksi atau hospes reservoir ini adalah hewan mamalia, pemakan ikan, dan juga burung pelikan seperti itu. Selanjutnya itu gejala klinis dan juga diagnosis, di mana pada gejala klinis yang pertama itu Metagonimus yang terletak pada permukaan usus, yang mana yang dapat menimbulkan iritasi sehingga dapat menyebabkan terjadinya keredangan dan erosi sel seperti itu, dan juga itu dapat membutuhkan jaringan glunoma yang dapat menjadi jantung, otak, dan juga organ lainnya seperti itu, dan juga dapat sebagai diagnosis, di mana pada diagnosis ini dapat menegakkan diagnosis dilakukan dengan cara pemeriksaan tinja seperti itu, dapat penderita dan juga menerima telur cacing dan juga cacing dewasa di dalam tinja. Yang berikutnya itu pencegahan, di mana ini penularan dapat dicegah dengan selalu memasak dengan baik ikan dan yang akan dimakan seperti itu. Sekian video dari saya, terima kasih.